Shalom, selamat pagi, salam sehat bagi kita sekalian. Syukur kepada Tuhan senantiasa kita angkat. Karena kasih dan kemurahan-Nya lah, kita kembali diperjumpakan di pagi hari ini dalam saat teduh pagi. Mensyukuri akan kasih dan pemeliharaan Tuhan yang sungguh nyata dalam kehidupan kita. Kita akan membaca, mendengarkan, dan merenungkan sabda Tuhan. Karena itu, mari kita teduhkan hati kita, dan kita mengundang akan Roh Kudus menerangi hati kita, sehingga kita boleh mengerti dan menghayati apa perintah Tuhan untuk kita lakukan di sepanjang hari ini. Karena itu mari kita berdoa. Maha besar Engkau ya Tuhan ya Allah kami. Karena kasih-Mu lah kami ada sebagaimana kami adanya saat ini. Kami boleh menikmati udara yang baru, di hari yang baru, di pagi ini. Kami percaya Tuhan, bahwa kasih dan kuasa-Mu akan terus melingkupi kami, ketika kami sungguh membuka hati kami, kehidupan kami, untuk dipimpin oleh terang kasih. Kami rindu Tuhan untuk disapa oleh kebenaran firman-Mu. Karena itu bersabdalah ya Allah, kami siap mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, bacaan kita di pagi hari ini terambil dari kitab Keluaran pasal 32 ayat 15 sampai 29. Keluaran pasal 32 ayat 15 sampai 29. Demikianlah firman Tuhan. Setelah itu berpalinglah Musa lalu turun dari gunung dengan kedua loh hukum Allah dalam tangannya. Loh-loh yang bertulis pada kedua sisinya, bertulis sebelah menyebelah. Kedua loh itu ialah pekerjaan Allah, dan tulisan itu ialah tulisan Allah yang ditukik pada loh-loh itu. Ketika Yosua mendengar suara bangsa itu, bersoraklah. Berkatalah ia kepada Musa, ada bunyi sorak peperangan kedengaran di perkemahan. Tetapi jawab Musa, bukan bunyi nyanyian kemenangan, bukan bunyi nyanyian kekalahan. Bunyi orang menyanyi berbalas-balasan, itulah yang kudengar. Dan ketika ia dekat ke perkemahan itu, dan ia melihat anak lembu, dan melihat orang menari-nari, maka bangkitlah amarah Musa, dilemparkannya kedua loh itu dari tangannya, dan dipecahkannya pada kaki gunung itu. Sesudah itu, diambilnyalah anak lembu yang dibuat mereka itu. Dibakarnya dengan api dan digilingnya sampai halus, kemudian ditaburkannya ke atas air dan disuruhnya diminum oleh orang Israel. Lalu berkatalah Musa kepada Harun, apakah yang dilakukan bangsa ini kepadamu, sehingga engkau mendatangkan dosa yang sebesar itu kepada mereka? Tetapi jawab Harun, janganlah bangkit amarah tuanku. Engkau sendiri tahu bahwa bangsa ini jahat semata-mata. Mereka berkata kepadaku, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini, orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia. Lalu aku berkata kepada mereka, siapa yang mempunyai emas, haruslah menanggalkannya. Mereka memberikannya kepadaku, dan aku melemparkannya ke dalam api, dan keluarlah anak lembu ini. Ketika Musa melihat bahwa bangsa itu seperti kuda terlepas dari kandang, sebab Harun telah melepaskannya sampai menjadi buat cemooh bagi lawan mereka, maka berdirilah Musa di pintu gerbang perkemahan itu, serta berkata, siapa yang memihak kepada Tuhan, datanglah kepadaku. Lalu berkumpullah kepadanya seluruh Bani Lewi. Berkatalah ia kepada mereka, beginilah firman Tuhan, Allah Israel. Baiklah kamu masing-masing mengikatkan pedangnya pada pinggangnya, dan berjalanlah kian kemari melalui perkemahan itu
dari pintu gerbang ke pintu gerbang. Dan biarlah masing-masing membunuh saudaranya dan temannya dan tetangganya. Bani Lewi melakukan seperti yang dikatakan Musa, dan pada hari itu tewaslah kira-kira 3.000 orang dari bangsa itu. Kemudian berkatalah Musa, baktikanlah dirimu mulai hari ini kepada Tuhan, masing-masing dengan membayarkan jiwa anaknya laki-laki dan saudaranya, yakni supaya kamu diberi berkat pada hari ini. Amin. Berbakti kepada Tuhan, berbakti kepada Tuhan, itulah yang menjadi tema perenungan kita di pagi hari ini. Saudara-saudara, ketiadaan pemimpin atau memiliki pemimpin yang tidak punya prinsip, tidak punya standar nilai dalam memimpin, akan melahirkan komunitas yang mudah menyimpang dari rel yang seharusnya, ibarat kuda yang lepas kendali. Orang Israel melakukan penyimpangan besar dalam perjalanan mereka dari Mesir. Penyimpangan itu ialah mengganti posisi Allah dengan Allah yang dibuat dari emas tuangan, bukan buatan manusia. Hal itu dimungkinkan terjadi karena Musa sedang tidak berada di tengah-tengah mereka, karena sedang menghadap Tuhan untuk menerima 2 loh batu. Dan Harun sebagai imam justru menjadi pemimpin yang hanya mengiyakan tuntutan umat tanpa ada upaya untuk mencegahnya. Akibat dari situasi itu, Musa murka kepada Israel dan Harun dan menyatakan hukuman Tuhan bagi mereka yang tidak berlaku setia. Terpecahnya umat, yaitu antara orang-orang yang berpihak kepada Allah, yakni orang-orang Lewi, dan orang-orang yang menyembah anak lembu emas, menjadi cemooh bagi bangsa-bangsa lain, dan juga duka bagi Israel, karena Allah membinasakan mereka yang tidak setia. Ajakan Musa agar mereka berbakti hanya kepada Allah saja, menunjukkan bahwa Allah tidak pernah toleran dengan dosa, sehingga penyimpangan dari jalan Tuhan berarti hukuman. Saudara-saudara, kita pun kerap tergoda untuk menduakan atau bahkan menggantikan peran Tuhan dalam hidup kita dengan berbagai dalih. Namun, kita perlu ingat bahwa Allah tidak toleran dengan dosa, dengan pemberontakan kita kepadanya. Karena itu, Yesus hadir dalam hidup kita untuk memastikan bahwa kita tetap berjalan dalam jalan hidup dan jalan bakti hanya padanya saja. Karena itu, saudara-saudara, tetaplah setia kepada Allah dan bukan yang lain. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, bahwa kembali kami disapa oleh kebenaran firman-Mu. Kami diingatkan Tuhan, bahwa hanya kepadamu lah saja kami berbakti. Kami memusatkan akan seluruh kehidupan kami, karena Engkau adalah Allah yang Maha Kuasa, yang senantiasa menyatakan akan kehadiran-Mu dan juga kemahakuasaan-Mu dalam kehidupan kami. Terkadang ya Tuhan, ketika kami menjalani akan hidup ini dengan berbagai tantangan persoalan, kami mulai ragu dengan kehadiran-Mu ya Tuhan. Kami mulai menggeser posisi-Mu dengan kekuatan-kekuatan yang lain. Karena itu Tuhan, ampuni kami, kuduskan dan sucikan serta tahirkan kami, sehingga senantiasa kehidupan kami terus baktikan dengan penuh kesetiaan kepadamu. Bapa di dalam sorga, kami berdoa Tuhan, bagi kehidupan kami bersama dengan keluarga kami masing-masing. Anak-anak kami dalam perjuangan di bangku pendidikan, dalam pertumbuhan, dalam masa remaja mereka, masa muda mereka. Kami percaya Tuhan, bahwa Engkau senantiasa memeliharakan keluarga kami. Berkati pekerjaan kami, berkati usaha kami, biarlah senantiasa kami nyatakan itu dalam
ketertundukan sepenuhnya di bawah kuasa kasih. Bapa di dalam sorga, berkati segenap orang tua kami yang berada dalam usia lanjut. Biarlah senantiasa mereka kuat dalam menjalani hidup ini. Saudara-saudara kami yang berada dalam gangguan kesehatan, baik itu yang dirawat di rumah, baik itu yang berobat jalan, yang dirawat di rumah sakit, segenap orang tua dan saudara-saudara kami yang Tuhan ikat dalam persekutuan jemaat Tuhan di Jemaat Sino Campagaya. Kami percaya Tuhan mendengar akan kerinduan kami, sehingga waktu yang Tuhan nyatakan bagi pemulihan, bagi saudara-saudara kami, orang tua kami, mereka boleh sembuh dan boleh bersama-sama dengan kami menikmati kebaikan Tuhan. Bapa di dalam sorga, kami berdoa Tuhan bagi segenap rumpun keluarga almarhum Bapak Luther Nari dan juga almarhum Bapak Thomas Kendek Datu yang Engkau telah panggil dari tengah-tengah keluarga dan persekutuan jemaat. Hadirlah Tuhan, menguatkan, menopang dan menghibur segenap rumpun keluarga, bahkan kami jemaat Tuhan, sehingga dalam duka cita ini kami terus merasakan bahwa Tuhan selalu ada dan Tuhan selalu tahu apa yang menjadi duka cita kami. Bapa di dalam sorga, kami berdoa Tuhan bagi kehidupan bangsa dan negara kami, terkhusus di tengah-tengah pandemi COVID-19. Tuhan, seakan-akan sudah tidak ada lagi jalan bagi kami untuk bersembunyi, untuk lari dalam menghadapi kenyataan hidup ini. Karena itu Tuhan, berkenanlah Engkau melindungi kami, melindungi keluarga kami. Kami percaya Tuhan Engkau senantiasa memberkati, menopang saudara-saudara kami, umat-Mu yang saat ini ya Tuhan berada dalam pergumulan karena terpapar virus COVID-19, yang berada di ruangan isolasi-isolasi, di rumah-rumah sakit dan juga di rumah. Kami percaya Tuhan menopang dan Tuhan menolong akan saudara-saudara kami. Para tenaga kesehatan yang Tuhan pakai, kami percaya juga Tuhan, Engkau memberikan kekuatan dan keteguhan iman. Pemimpin bangsa kami yang memikirkan langkah-langkah terbaik bagi warga negara Indonesia, sehingga kami boleh lepas dari pergumulan yang panjang ini. Kami serahkan pemimpin bangsa kami ke dalam tangan kasih. Bapa di dalam sorga, hidup dan kehidupan kami sepanjang hari ini kami pertautkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya, kami tenang ketika kami merasakan hadirat-Mu dan kami mendapatkan kepastian dalam kami menjalani hidup ini dengan berbagai tantangan dan persoalan yang ada. Inilah kami Tuhan yang datang berdoa kepadamu, bermohon kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami, yang berkuasa di atas segala-galanya. Kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Demikianlah Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, persekutuan kita di pagi hari ini melalui saat teduh pagi. Kita percaya Tuhan menolong dan memampukan kita. Selamat beraktivitas, tetap menjaga protokol kesehatan dengan ketat. Salam sehat, Tuhan memberkati.